Proklamasi menjadi tonggak sejarah bagi kemerdekaan bangsa. Dimulainya dengan beredarnya berita yang menyebutkan adanya kekalahan Jepang atas sekutu dan penyerahan tanpa syarat yang dilakukan Jepang disiarkan langsung dalam radio gelap sehingga menyebar ke seluruh Indonesia dan didengar oleh golongan muda yaitu Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies. And some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the nationalists... Berita kekalahan Jepang menjadi pertanda baik bagi Indonesia. Aku harus segera memberitahukan teman-teman tentang hal ini. Saat berkumpul dengan golongan muda, Sultan Syahrir memberitahukan kekalahan Jepang pada sekutu untuk semakin memicu semangat golongan muda supaya semakin mempercepat proses proklamasi kemerdekaan dan semakin mendesak golongan tua. Jepang. Udah perang Jepang didorong dari Papua sih. Masih berperang ya? Masih berperang. Masih berperang ke Filipina. Iya. Nusantara ini Indonesia. Iya. Sampai ke Taiwan pula. Rakyat ikut bersara sih kan. Iya. Sebentar Bu. Tapi saya mendengar bahwa ternyata Jepang itu sudah menyerah pada sekutu. Ini bisa jadi kesempatan emas kita untuk merdeka. Wah, bagus. Tetapi momentum ini jangan dibiarkan begitu saja. Kekuasaan perpindahan ini menjadi jalan terbuka untuk kemerdekaan bangsa kita. Wah, kita harus segera menyusun rencana. Waktu kita tidak banyak. Bagaimana kalau kita langsung menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Kita perlu dorong mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, mereka harus tahu bahwa kita telah lama ditindas oleh bangsa asing dan ini sudah saatnya untuk kita merdeka. Kita tidak ingin untuk kemerdekaan ini menjadi suatu diplomasi yang berlarut-larut. Setuju. Kita tidak bisa menunggu. Bagaimana kalau kita langsung saja ke rumah mereka? Langsung saja. Ayo. Pembahasan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan golongan muda menghasilkan kesepakatan untuk semakin mendesak golongan tua seperti Soekarno dan Hatta sebagai langkah awal yang pasti untuk mempercepat proses proklamasi. Sehingga golongan muda pergi dan segera mendatangi kediaman Soekarno untuk memintanya supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan. Permisi, Bung Karno dan Bung Hatta. Kami ingin menyampaikan sesuatu. Kami sudah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah terhadap pihak sekutu. Dan sekarang terjadi sebuah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Bukankah ini sebuah kesempatan emas untuk mencapai Indonesia yang merdeka? Tidak bisa, Bung. Tidak semudah itu. Meskipun terjadi kekosongan kekuasaan, namun Jepang telah mengawasi kita sehingga kita sulit untuk dapat mewujudkan kemerdekaan. Benar, Bung. Meskipun Jepang juga sudah menyerah, namun kita juga harus tetap waspada karena Jepang juga tidak mungkin mengikhlaskan kemerdekaan kita. Selain itu, Jepang juga berjanji kepada kita untuk memberikan kemerdekaan. Bukankah lebih baik supaya kemerdekaan negara kita dicapai oleh kita sendiri, Bu? Benar, Bung. Saya juga setuju dan sebenarnya saya juga ingin jika kemerdekaan kita segera dipercepat. Namun hal ini juga sulit, mengingat Jepang saat ini juga sedang berada dalam kehancuran dan juga masih banyaknya militer Jepang yang berkuasa dan juga mengawasi kita, sehingga hal ini sulit untuk kita melakukan pergerakan. Lagi pula, PPKI telah menetapkan bahwa kemerdekaan akan diberikan pada tanggal 19 Agustus besok. Jadi, kita harus bersabar karena Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada kita besok hari. Saya pikir itu adalah waktu yang cukup lama, Bu. Apakah bisa dipercepat? Memang PPKI sudah menetapkan proklamasi tersebut. Apa salahnya? Kita akan mempercepatkan saja. Dengan adanya kekalahan Jepang dan juga kekosongan kekuasaan ini, maka kita harus percepatkan. Ini bahwa rencana Tuhan bermakna bagi negara dan bangsa tersebut. Apa salahnya harus dipercepatkan?
Memang benar, Bung. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Tuhan bagi negara kita. Namun kita juga harus sadar bahwa untuk saat ini kita belum dapat untuk mempercepat proklamasi. Adanya kekalahan Jepang akan menjadi titik balik bagi kita untuk segera lepas dari penjajah. Dan juga adanya status negara yang merdeka bisa menghindarkan kita dari serangan sekutu. Hal itu benar, tapi pemikiran kita juga harus maju, karena masih terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan kita untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Pertimbangan apa lagi, Bung? Sudah banyak waktu yang kita buang hanya untuk mempertimbangkan. Setuju. Kami tahu bahwa di dalam diri kalian terdapat semangat nasionalisme dan negara ini juga tidak sabar untuk menanti adanya kemerdekaan. Tapi kami harus juga mempertimbangkan tentang kondisi negara untuk saat ini dan juga persiapan yang harus dilakukan untuk dapat melangsungkan proklamasi. Benar, Bung. Banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan, seperti naskah proklamasi yang belum siap dan belum matang, kondisi Indonesia pada saat ini, dan situasi Indonesia pasca kemerdekaan nantinya, dan juga landasan yang kokoh sebagai dasar dari berdirinya Indonesia. Apakah penolakan yang kau ajukan itu pengaruh dari Jepang atau memang kau, Bung, tidak menginginkan proklamasi itu terjadi? Tidak begitu, saudara-saudara. PPKI telah berjanji bahwa akan memberikan kami kemerdekaan pada harinya nanti. Jadi harap bersabar, karena PPKI juga akan membantu negara kita untuk dapat merdeka. Benar begitu, Bung. Kita tidak menentang proklamasi kemerdekaan, karena sebenarnya kita juga menginginkan kemerdekaan. Tapi, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dan kita juga harus berpikir hati-hati. Jika itu memang keinginanmu, Bung, kenapa tidak bergerak sekarang? Jika memang kau ingin merdeka, kenapa harus menunggu lebih lama dan menunggu keputusan PPKI? Benar, Bung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini kesempatan besar, Bung. Pernyataan itu memang benar, tapi tolong pertimbangkan ulang keputusanmu itu, Bung. Bung, memang banyak pertimbangan untuk menyampaikan proklamasi Indonesia. Tapi, apakah salah untuk mempersiapkan dari sekarang? Kami golongan muda tak ingin kehilangan momentum untuk menyampaikan proklamasi Indonesia yang merdeka. Ya, saya dan Bung Hatta memahami dan menghargai keputusan kalian. Namun kami perlu waktu yang tepat untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menyusunnya dengan baik. Pandangan saya, proklamasi kemerdekaan perlu dipersiapkan dengan matang, karena hal ini akan berdampak pada nasib atau kondisi pada negara kita di kemudian harinya nanti, supaya tidak menimbulkan adanya konfrontasi. Kami menghargai keputusan yang kau pilih, Bung. Tapi tolong pikirkan kembali keputusan yang akan kau ambil, karena berkaitan dengan nasib kita semua. Setelah pertemuan dengan golongan tua tidak membuahkan hasil, para pemuda merasa Bung Karno masih terlalu tunduk pada Jepang dan belum mau segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, golongan muda mulai merencanakan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang dan mau segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno masih terpengaruh oleh Jepang. Ia masih bersikeras menunggu sidang PPKI untuk proklamasi kemerdekaan. Kalau terus menunggu, kemerdekaan ini tidak akan pernah terwujud. Selama mereka masih berpegang pada janji Jepang, kita tidak akan pernah maju. Betul itu. Mereka terlalu patuh pada Jepang. Jika kita hanya diam, proklamasi tidak akan terwujud. Kita harus segera bertindak. Bagaimana? Malam ini saat situasi sudah tenang, kita akan bawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta. Lalu kita asingkan ke Rengas Dengklok. Setelah itu, mereka akan kita pertemukan kepada golongan tua untuk membahas proklamasi kemerdekaan secara bebas tanpa tekanan Jepang. Asalkan semuanya dengan aman, terutama keluarga Bung Karno. Itu pun saya setuju. Tenang, semuanya sudah kami siapkan. Yang penting sekarang, kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Baik, kita jadinya bergerak di malam ini. Bung Karno dan Bung Hatta akan kita bawa ke Rengas Dengklok dengan bantuan tentara peta. Baik. Setuju. Konfrontasi antara golongan muda dan tua dalam rapat siang tadi menyulut semangat baru. Para pemuda merasa waktu sudah tidak bisa ditunda. Mereka pun memutuskan kemerdekaan harus diproklamasikan segera. Malam itu, mereka mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta bersama pasukan peta. Selamat malam, Bu.
Kami dari golongan muda ingin mendesak Bung Hatta dan Bung Karno untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tunggu. Kalian mau bawa saya kemana? Tidaklah, Bung, ikut saja. Segera bersiap dan berganti pakaian. Baiklah, jika memang ini demi kepentingan negara, maka saya akan ikut dengan kalian. Ini gimana? Tinggal duduk saja, Bu. Karena akan segera menyusul sini. Ada apa ini? Selamat malam, Bung. Kami dari golongan muda dan kami ingin mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu, kalian akan bawa saya kemana? Sudah, Bung Karno tidak usah khawatir. Sudah, Bung. Sekarang ikuti kami. Bung Hatta sudah bersama kami. Sekarang berganti pakaian. Sekarang cepat. Ini di mana? Mengapa ada Bung Hatta? Saat ini ada sedang berada di range Teto. Tolong pikirkan matang-matang tentang proklamasi. Karena esok hari para golongan muda akan berdiskusi dengan Anda berdua untuk melangsungkan kemerdekaan. Ayolah. Saat itu, malam-malam Buddha, dini hari, pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika melewati kediaman Soekarno dan Hatta, Ahmad Soebardjo tidak melihat keberadaan Soekarno dan Hatta. Ia segera bergegas untuk menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda dengan keadaan panik dan memberikan kabar tentang Soekarno-Hatta. Ketika ia mengetuk pintu rumah Maeda, datanglah Latif sang pengawal Maeda. Permisi Latif, selamat malam. Apakah Laksamana Maeda ada di tempat? Ya, ada Pak. Saya akan manggilkan beliau. Bapak tunggu sebentar di sini. Siap. Selamat malam Pak Maeda. Anda dipanggil oleh Pak Soebardjo untuk bertemu di depan. Hai. Selamat malam, Pak Laksamana Maeda. Ingin mengabarkan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di kediamannya. Loh, lalu mereka kemana? Saya mendapat kabar bahwa Bung Hatta dan Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok. Oke, baiklah. Kalau begitu, besok kamu menyusul ke Rengas Dengklok. Saya akan mengutus Latif ikut bersamamu dan dikawal dengan peta. Siap. Baik, saya akan bersama peta menyusul ke Rengas Dengklok. Suasana siang hari yang panas dan tegang. Suara derap langkah pasukan peta terdengar dari kejauhan. Beberapa pemuda bersiaga. Ahmad Soebardjo muncul bersama pengawalan. Bung Karno, Bung Hatta, mari ke teras. Golongan tua sudah menunggu kita di sana. Ini bisa menjadi momen penentu. Selamat siang. Di sini saya ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami akan membawa suatu kabar penting. Selamat datang Pak Soebardjo. Setelah Ahmad Soebardjo datang ke Rengas Dengklok, ia pun segera meyakinkan golongan muda. Di ruang tamu,
diskusi serius antara golongan tua dan golongan muda berlangsung dengan khidmat. Tujuannya satu, menyatukan pikiran demi kemerdekaan Indonesia. Kami dari golongan muda ingin mendesak agar proklamasi segera dilakukan Bung Karno, agar sebelum kembalinya sekutu dan Jepang bisa dilakukan proklamasi. Kita pun ingin merdeka, tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus melewati jalur resmi. Kita harus menghargai itu. Pak Salim, kita tidak bisa lagi bergantung pada Jepang, karena kemerdekaan dari mereka hanya akan dianggap sebagai hadiah, bukan perjuangan dari kita sendiri. Saya mengerti semangat saudara-saudara sekalian, tapi kita juga harus bijak. Jika kita tidak mempertimbangkan hal ini, maka akan memicu kekacauan. Namun, Bung Karno, saya juga melihat ada resiko dan juga ancaman jika kita tidak semakin cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saat ini juga, rakyat juga sudah mulai resah, sehingga kita harus memanfaatkan momen ini dengan sangat baik dan juga dengan hati-hati, serta tegas untuk mendeklarasikan jika kita negara berdaulat. Kami siap mendukung keputusanmu, Bu. Namun, kami minta agar keputusan ini diambil atas nama bangsa, tidak sebagai titipan Jepang. Nah, ambisi kalian untuk mendesak agar Indonesia merdeka itu memang cukup baik. Tapi suatu ambisi itu harus kita pikirkan secara baik-baik. Kita kan mempunyai jalur resmi PPKI. Itu yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana kalau kita sepakat menyusun teks proklamasi sendiri di malam hari ini dan membacakannya proklamasi di pagi esok? Bagaimana kalau kita sepakat untuk menyusun teks itu saja? Suatu teks proklamasi yang disusun oleh para pemimpin bangsa dan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, itu bisa menjadi sebuah tanda kemerdekaan yang sah bagi negeri ini. Nah, ambisi kalian untuk memerdekakan bangsa ini bisa menjadi cahaya bagi bangsa ini. Tapi ambisi akan menjadi sekedar ambisi kalau kita tidak berpikir secara baik-baik. Baiklah, terima kasih sarannya Pak Salim. Maka saya, Bung Hatta, dan juga golongan muda nantinya akan berencana untuk segera menyusun teks proklamasi dan mengusahakan untuk dapat membacakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Baiklah, sekiranya cukup diskusi kita pada hari ini. Sekarang saatnya kita kembali ke Jakarta, dikawal dengan kita. Jadi kita kapan akan menyusun teks proklamasi ini? Kita akan segera mencari tempat untuk menyusun teks tersebut malam ini. Akhirnya, diskusi panjang itu berakhir dengan kesepakatan bulat. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan disusun malam itu juga dan dibacakan keesokan paginya. Meski berbeda jalan dan pandangan, semangat mereka satu. Indonesia merdeka atas kehendak rakyatnya sendiri. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya, Fatmawati. Di tengah rasa lelah dan ketegangan hari itu, ia membawa kabar besar bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan esok pagi. Namun masih ada satu yang belum mereka miliki. Sebuah bendera lambang bagi lahirnya sebuah negara. Dari ruang sederhana itu, dengan kain seadanya dan semangat yang besar, sejarah pun mulai dijahit malam itu. Bu, setelah tadi Bapak berdiskusi dengan golongan muda dan golongan tua di Rengas Dengklok, akhirnya kami telah sepakat bahwa proklamasi akan dilangsungkan besok pagi. Syukurlah Pak, akhirnya saat itu datang juga. Apakah sudah direncanakan bagaimana jalannya proklamasi besok? Sudah Bu, rencananya proklamasi akan dibacakan dilanjutkan dengan upacara bendera. Tapi kita belum punya bendera yang akan dikibarkan untuk upacara itu. Kalau begitu, biar Ibu yang menjahitnya Pak. Tapi kita hanya memiliki kain merah dan putih saja. Tidak apa-apa Bu, justru dari kain yang sederhana itu akan lahir simbol dari sebuah negara. Iya Pak, kita bisa menyebutnya Sangsaka Merah Putih.
Malam semakin larut. Ahmad Subarjo dan para pemimpin lainnya mencari tempat yang aman untuk menyusun naskah proklamasi. Hotel Des Indes yang sempat menjadi pilihan utama tidak memungkinkan digunakan. Jam malam diberlakukan. Selain itu, pihak hotel tidak berani menyediakan ruang karena takut diawasi oleh tentara Jepang. Mereka pun khawatir jika tetap memaksakan menyusun naskah di sana, akan ada intel Jepang yang memata-matai. Akhirnya, satu nama terlintas dalam benak Subarjo. Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang dikenal bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera menuju ke kediaman Maeda. Selamat malam Latif, apakah Laksamana Maeda ada di tempat? Ada Pak, Subarjo. Sabar ya, saya panggilkan beliau dulu. Tunggu sebentar. Sumimasen. Sotori hito ga kitemasu. Aitai so desu. Yoroshaku ni daretaru nanika konkyu no yochi de mo aru no ka? Iie, so de wa arimasen. Ahmad Subarjo-san to buka no kata-kata ga sotori omachi itemasu. So ka. Sugoshi mate ite kudasai. Sugo ni jate ikimasu. Hai. Kabar Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat malam Laksamana Maeda. Kami di sini ingin menyusun teks proklamasi di tempat Laksamana Maeda. Dikarenakan kami tidak ada tempat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh, tentu saja boleh. Silakan masuk. Nah, kalian bisa menggunakan ruang tamu ini atau juga bisa di ruang makan untuk berdiskusi. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya Laksamana Maeda. Kalau begitu, saya, Bung Hatta dan juga Pak Subarjo akan berdiskusi di meja makan saja untuk menyusun teks proklamasi. Kemudian para saudara-saudara golongan muda, silakan jika mau berdiskusi di ruang tamu. Mari. Silakan berdiskusi di meja ini, Bung Karno. Terima kasih, Laksamana Maeda. Dengan izin Laksamana Maeda, malam itu menjadi titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tepat pukul 2 dini hari, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama di meja makan rumah Laksamana Maeda. Di tempat inilah tiga kepala menyatu menjadi satu pemikiran. Sebuah naskah sederhana namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Setelah naskah proklamasi selesai ditulis pada pukul 4 pagi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo beranjak dari meja makan menuju ruang tamu untuk bertemu para golongan muda. Di sana mereka mengkonsultasikan naskah yang telah selesai dibuat kepada para tokoh yang hadir, sambil meminta tanggapan dan usulan tentang siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Selamat malam hadirin sekalian. Berikut ini merupakan naskah teks proklamasi yang telah saya, Bung Hatta, dan juga Pak Subarjo diskusikan tadi. Namun, kira-kira siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Mohon izin Bung, alangkah lebih baik yang ditandatangani semuanya itu yang hadiri. Seperti di Amerika Serikat, semuanya ditandatangani biar lebih bermakna. Jangan meniru bangsa lain, Bung. Kita sebagai negara tentu punya kepribadian. Kita sebagai negara haruslah beda dengan negara lain. Dan kita sebagai negara berdaulat juga memiliki identitas kepribadian sebagai esensial dari negara kita. Maka kita harus memanfaatkan momen ini untuk menjadi momen yang penting, sehingga kita harus memikirkan dengan matang siapa yang harus menandatangani teks proklamasi ini. Kalau begitu, alangkah lebih baik antar kelompok saja untuk menandatangani proklamasi tersebut. Atau bisa ketua atau wakil ketua supaya menjadi tanda persatuan. Saya rasa jika tanda tangan itu berasal dari beberapa orang, bahkan beberapa pemimpin dari masing-masing kelompok, itu akan terasa seperti sebuah sebuah keputusan dari sebuah panitia, Bu. Saya tidak setuju dengan hal itu, dan saya lebih menyarankan adanya wakil atas bangsa Indonesia ini. Mungkin hanya lebih sedikit, tapi lebih sederhana dan lebih bermakna. Bagaimana kalau yang menandatangannya hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja? Karena keduanya kan mewakili bangsa Indonesia. Dengan begitu, pesan proklamasi akan lebih jelas dan tidak terbagi-bagi maknanya. Setuju dengan pendapat Bung Saleh, biar Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatangani proklamasi tersebut untuk mewakili Indonesia. Bagaimana hadirin sekalian, apakah usulan itu disetujui? Saya setuju. Saya setuju. Jika memang itu keputusannya, maka saya dan Bung Hatta yang akan menandatangani naskah teks proklamasi ini. Baik, Pak Sayuti, bisakah Anda mengetik teks proklamasi ini? Dan juga Pak PM Dia, apakah Anda juga bersedia untuk menemani Pak Sayuti? Baik, Bung. Dan bagaimana dengan Bapak PM Dia? Apakah Bapak bersedia untuk membantu? Oh, tentu saja. Saya dengan senang hati akan menemani, Bung. Terima kasih kesetiaannya Pak Sayuti dan Bapak PM Dia. Berikut ini naskahnya. Baik, Bung. Action. Saya rasa ada beberapa hal yang harus disempurnakan, Pak. Naskah ini akan menjadi tonggak sejarah yang dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia. Misalnya pada seluruh nama bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Benar, Pak Dia. Saya harus benar-benar teliti dalam mengetik ini. Dan saya rasa pada bagian kemerdekaan Indonesia terdengar seperti ada yang kurang ya, Pak. Ya, saya setuju. Mungkin lebih tepat bila itu diganti menjadi kemerdekaan negara Indonesia. Baik, catatan yang bagus, Pak Dia. Dan satu lagi, saya rasa pada kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia, pada akhir kalimat perlu diganti. Ya, boleh.
kita ganti aja menjadi atas nama bangsa Indonesia. Saya rasa ini sudah selesai dan sudah cukup rapi. Saatnya kita serahkan naskah ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baik. Ini Pak dia, tolong serahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baik. Kenapa naskah ini dibuang begitu saja? Ini kan naskah penting, naskah asli proklamasi Indonesia. Ini akan menjadi warisan sejarah bangsa Indonesia. Kita harus simpan baik-baik. Bung, sebentar lagi proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan. Apakah Anda yakin ini adalah hari yang tepat? Saya yakin, Bung. Semuanya telah kita persiapkan dengan matang. Jadi, jika tidak saat ini, lalu kapan lagi kita akan merdeka? Benar juga, Bung. Segala proses telah kita lakukan. Sejarah tak akan terulang. Dan jika kita tidak melangsungkan proklamasi hari ini, kita akan kehilangan momentum tersebut, Bung. Saya titipkan bangsa ini ke tanganmu, Bung. Saya yakin dengan pimpinanmu, kita semua bisa menjadi bangsa yang berdaulat. Terima kasih, Bung. Pagi itu, di rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pada pukul 10 pagi, beberapa orang berkumpul menanti dengan penuh harapan. Mereka tahu sebentar lagi sesuatu yang penting akan terjadi. Bung Karno berdiri di depan, siap membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di belakangnya, orang-orang berbisik pelan, tak ingin melewatkan momen bersejarah ini. Inilah titik penting dalam perjalanan panjang bangsa ini, hasil dari perjuangan, perdebatan, dan pengorbanan yang tak sedikit, menuju satu kata yang selama ini hanya bisa diimpikan, yaitu merdeka. Sebentar lagi Bung Karno akan membacakan proklamasi. Iya, Bu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Rasanya seperti mimpi. Sekian lama kita dijajah, kita akan merdeka. Iya, Bu. Lihatlah ekspresi Bung Karno. Tenang tapi penuh beban. Semoga ini membawa harapan baru bagi rakyat kita. Iya, Bu. Saudara-saudariku semuanya, baik yang telah hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan di kanal radio. Hari ini, 17 Agustus 1945. Hari yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur dan berbahagia karena setelah bertahun-tahun kita dijajah oleh bangsa asing, beribu-ribu pahlawan telah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya telah tiba saatnya hari ini proklamasi kemerdekaan dapat dilangsungkan di tempat ini. Maka dari itu saudara-saudariku sekalian, dengarkanlah proklamasi kemerdekaan ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah
pembacaan teks proklamasi selesai, dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Di depan halaman rumah tersebut, semua yang hadir berdiri tegak, memberi hormat pada simbol kemerdekaan yang baru saja lahir. Suhud, Latif Hendraningrat, dan Trimurti, bersiapkah kalian untuk mengibarkan sang saka merah putih pertama kalinya? Siap, Pak. Untuk tanah air, bendera ini akan berkibar sendiri. Bendera ini bukan sekedar kain biasa, namun ini adalah darah perjuangan para rakyat dan pahlawan kita. Ayo, kita tunjukkan bahwa bendera ini bukan sekedar hadiah, tapi hasil. Baiklah, kalau begitu, segera kibarkan bendera merah putih. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Perjuangan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang mudah. Bangsa ini telah lama hidup di bawah penjajahan, kehilangan kedaulatan dan kebebasan atas tanah airnya sendiri. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah mencatat satu titik balik yang luar biasa, yaitu hari ketika suara kemerdekaan akhirnya menggema dari bumi pertiwi. Di balik pembacaan proklamasi yang singkat, tersimpan kisah panjang tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang mendalam kepada bangsa. Para proklamator bukan hanya menyuarakan kemerdekaan, tetapi juga mempertaruhkan segalanya demi lahirnya Indonesia yang merdeka. Kita telah menyaksikan bagaimana perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda, ketegangan menjelang detik-detik kemerdekaan, hingga peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok yang menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Kita juga telah melihat bagaimana naskah proklamasi disusun dalam kesederhanaan namun penuh makna, serta bagaimana sang saka merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan sebagai lambang kemerdekaan sejati. Semua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja,
melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dilandasi semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Kini menjadi tugas kita untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan itu dengan semangat yang sama, melalui persatuan, kerja nyata, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Sebab kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu, melainkan tanggung jawab kita di masa kini dan warisan bagi generasi yang akan datang.